Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pekan ketiga Liga Italia akan diramaikan dengan big match Juventus menghadapi AS Roma Sabtu malam. Kedua tim sama-sama belum kebobolan dan belum terkalahkan musim ini. Di mana tuan rumah bermodal sekali menang dan satu hasil imbang yang menempatkan mereka di posisi 4 klasemen sementara dengan 4 poin. Sedangkan Serigala Ibu Kota berada satu tingkat atas Juve, yakni peringkat ketiga dengan 6 angka, hasil 2 kemenangan. Meski kini sedikit lebih unggul atas si Nyonya Tua, Roma terhadang statistik pertemuan yang berat sebelah. Apalagi Bianconeri menjadi ujian sesungguhnya tim asuhan Jose Mourinho setelah menang atas Salernitana dan Cremonese. Kehadiran Paulo Dybala di kubu Roma juga bisa menjadi kunci untuk mencuri 3 poin di Turin. Meski belum mencetak gol maupun assist di kompetisi resmi, La Gioia siap membuktikan diri lewat performa apiknya di hadapan mantan timnya. Juventus sendiri gagal meraih poin penuh saat bermain tanpa gol di markas Sampdoria di pekan kedua. Para penyerang mereka tumpul meski di laga perdana menang 3-0 atas Sassuolo. Kini kondisi tim juga diganggu cedera para pemain yang diharapkan menjadi kunci musim ini, seperti Angel Di Maria, Paul Pogba, dan Federico Chiesa. Tak hanya itu, taktik Massimiliano Allegri juga disorot karena membuat anak asuhnya gagal menunjukkan potensi terbaiknya. Meski penampilan belum menjanjikan, si Nyonya Tua tentu tak ingin kehilangan muka di Toel mengunggulkan Juve ya? Ya Juventus lah untuk besok ini. Juventus lawan AS Roma. Juve pun kan masih positif jalannya. Oke, kita lihat nih 5 pertemuan terakhir nih ya, Bung Ropan dan juga Bung Wesley nih. Di tahun 2020, Juve kalah 1-3 dari AS Roma. Setelah itu imbang, Juve menang. Selanjutnya hingga 9 Januari 2022 menang terus. Jadi mungkin prediksi Bung Toel ini bisa terjadi nih. 3 pertandingan terakhir memang Juve menang. Ya. Sekarang Toel bisa bilang karena bermain di kandang juga. Kedalaman squad tapi saya harus berbeda dong. Jangan Juve lagi. Saya harus pegang Roma. Saya menginginkan dia ada di 4 Kenapa Anda harus pegang Roma itu Ya kenapa? karena ini tim yang ya. Pembelian-pembelian yang bagus yang didapatkan oleh Jose Mourinho untuk bisa mereka masuk di 4 besar. Ini kan masih 2 laga ini. Ya memang masih 2 laga. Tapi kalau kita bisa melihat kan dia clean sheet dalam 2 pertandingan walaupun hanya menang tipis-tipis 1-1 tapi oke lah. Dan mereka 7 pemain tim nasional Italia bagus, belum ada Dybala, ada Tammy Abraham, ada Gini Wijnaldum, ada Karsdorp. Bagus, ini pemain ini tim yang saya pikir secara kedalaman skuad dan mereka bisa menjadi penantang terkuat bagi 2 Milan. Artinya bagi Juve lini juga. depan Roma masih diragukan lah, Bung Wesley ya, bisa dibilang seperti itu dong dari 2 laga terakhir ini. Apalagi ini menghadapi Juve. Iya. Kalau lihat dari musim lalu pun memang kelihatan masih bermasalah dan musim ini juga kita lihat 2 gol kalau nggak salah 37 kali atau 39 kali percobaan tembakan dilakukan oleh Roma dalam 2 pertandingan. Itu cukup bagus loh untuk tim Mourinho ya. Tapi dapat 2 gol ya sudah, yang penting 3 poin. Yang saya khawatirkan di pertandingan ini adalah permainannya tidak enak ditonton. Juventus 2 pertandingan terakhir juga kita tidak lihat menarik ditonton. Dengan Mourinho dengan gaya bermain dia sudah tahu pasti dia caranya bermain seperti apa untuk dapat poin di markas Juventus. Nah, apakah akan terjadi jual beli serangan? Apakah terjadi permainan yang lebih cepat? Saya meragukan itu. Jadi kalau Bung Toel Juventus, Bung Ropan Roma, saya imbang. La Vecchia Signora. Ini pertandingan besar, karakter, mentalitas penting. Iya. Roma ya benar, tapi saya pikir Juventus akan keluar nih karakternya. Sejarah La Vecchia Signora. Iya. Di Ole nih. Sinyonya tua kan. Iya. Lagi tren sekarang kan. Tapi Roma juga karakter aslinya bisa keluar nih, parkir bus. Gimana? Nah, Ya memang kalau pragmatis parkir ya, memang pragmatis kalau dengan gaya Mourinho kita udah Ya. tahu bersama. Ya. Dan ini kan bermain di Juve. Juve pasti akan lebih menguasai permainan dan Roma akan banyak menunggu. Seberapa Untuk besar sih strategi. pengaruhnya Dybala ada di Roma? Ya. Dan ini kan enak Dybala kembali lagi menghadapi Munchen ya. Tapi ya dia bagus. harusnya dia bisa jadi Harusnya. fantasista kan. Munchen. Betul ya, bagi dia Juventus. Bagi Juventus, dia ke Juventus kan. Oke. Iya, Juventus. Tapi kalau kehadiran dia lah untuk bisa bermain di Roma ya. Tinggal kita tunggu aja bagaimana kombinasi dia. Tergantung dari sekarang. Kalau saya bisa melihat dengan Roma ini kan belakangnya ini saya masih agak ragu dengan Smollingnya ini ya, agak lambat. Ya, itu yang kita. juga kan? Iya, betul. Tapi mereka punya kiper bagus loh. Ibanez juga, tapi kalau di tengah mereka bagus. Roma ini bagus, Brian Cristante. Ya, ada Lorenzo Pellegrini ya, Spinazzola, ada Karsdorp. Ini gelandang-gelandang yang yang bisa
Oke. bertarung dengan Rabiot dan kawan-kawan Locatelli di sana kan. Jadi enak bagi Roma. Saya pahamnya sepak bola itu harus dimainkan menangnya itu dengan gaya gitu loh. Oke. Arrigo Sacchi lah kalau Milan zaman dulu. Non solo vincere, ma anche con vincere gitu loh. Nggak sekedar menang, tapi harus menang dengan gaya. Winning Arrigo style. Sacchi kan, Iya. zaman Milan invincible kan. Kalau bisa. Iya maksudnya. Nah sekarang dia punya Dybala. Kalau orang Italia bilang kan fantasista tuh, nomor 10 kan. Tapi kalau dimainkan dengan gaya yang kaku di Roma kan mubazir gitu loh. Karena menang dengan gaya itu menempatkan klub itu pada identitas. Memang paham saya aja ini. Dan persoalan paham. Dybala nggak bisa bikin gol ya dalam 2 pertandingan Iya, terakhir. jadi sudut pandang soal filosofi kita, falsafah kita lihat sepak bola gitu loh. Tapi intinya Kalau Mourinho dia penganut paham pragmatis, iya. Prince of Machiavellian, iya dia. Apapun dilakukan asal menang, termasuk parkir bus gitu Ya, kan. bahkan mencolok mata pelatih sebelah pun dia mau selama perhatian itu berubah dan timnya bisa berbenah kembali dan situasi tertekan itu kan dilakukan oleh Mourinho. Itu Mourinho. Mungkin nggak ada pelatih lain yang mau berbuat seperti itu. Apapun hasilnya dia akan nunggu, apapun dilakukan yang penting hasilnya buat timnya. Jadi saya condong ke Juventus tadi. Tapi itu intinya karena Reza, itu. ini pegang Juventus. Iya. Sana imbang, saya Roma. Asik. Itu yang paling penting kan. Gitu. La vecchia signora. Tapi ke Signora La ya. vecchia signora ini. Jadi masih ada peluang untuk parkir bus, masih banyak ya peluang. Ya, saya pikir ya, sulit dia kalau bermain terbuka, berat dengan Roma bermain. Kan bukan gaya dari Jose Mourinho kan. Apalagi sekarang mereka akan keluar bermain di Turin, di markasnya Juve. Ini sulit. Bremer main Dan baru. dan Juve ini harus menang setelah mereka tertahan melawan Sampdoria. Setuju. Mereka butuh menang. Bagi Roma, incar 1 poin aja udah bagus. Iya. Untuk imbang, untuk mereka balik ke Roma ini udah oke. Ya, yang penting mereka tidak kalah. Itu kan Mourinho punya gaya begitu kan. Iya, iya. Main tandang kita draw aja. Atau kalau kita bisa menang tipis lagi nggak apa-apa. Nah, yang menjadi tekanan sekarang ada di Juve. Setelah mereka imbang melawan Sampdoria, mestinya kan 3 poin lawan Sampdoria. Itu mutlak mereka dapatkan. Tapi dengan mereka tidak bisa membuat gol kan kelihatan. Main lawan Sampdoria yang secara kualitas materi mereka di atas, tapi mereka tidak bisa membuat gol. Nah, ini tantangan buat mereka dalam big match melawan Roma harus menang. Saya pikir ini juga menjadi pertandingan yang sangat ramai. Oke. Kalau Roma bisa membuat gol lebih awal, bahaya. Bukan tidak mungkin Roma menang. Seperti itu ya Bung Wesley ya. Kalau Roma cetak gol di awal sepertinya peluang untuk imbang nih susah nih. Ya Bung Ropan. masih ada hitungan itu. Cuman memang kalau merunut, kalau head to head tadi ada sejarahnya. Kalau hasil pertemuan Roma itu sulit mencetak gol ke gawang Juventus, apalagi di gawang Juventus. Itu ada sejarah-sejarahnya. Cuman saya katakan tadi, apapun akan dilakukan Roma untuk dapat poin di kandang Juventus. Makanya saya katakan saya lebih memilih imbang permainannya, tapi mungkin tidak semenarik yang kita tunggu. Oke. Apa sih masih kurang dari Juve Tapi sebenarnya? pertandingan kemarin kan musim lalu tuh berapa? 3-4, Tom. Skornya 3-4 loh. Iya, tapi musim lalu di kandang adalah Juve susah. masa transisi Juventus. Sepeninggal Ronaldo tanpa Ronaldo kan. Tapi musim ini kelihatan bahwa ini adalah Allegri sedang membangun Juventus yang baru dengan pilihan-pilihan pemain baru. Contoh Chiellini nggak ada kan, ada Bremer sekarang masuk, pemain defensorenya berhasil dari Torino kan. Ini juga sangat bagus menurut saya sih. Memang ada masalah dengan kebugaran Pogba dan Angel Di Maria yang belum fit lah, prima. Tapi saya pikir dia sudah dapat konsep yang dia mau atau pemain yang dia mau. Oke. Transisi itu sudah dilewati dan dia sedang membangun tim yang baru. Ya lagi-lagi ini masih awal ya. Dan Masih dia lagi awal, betul. bukan tim kemarin sore lah. Kalau di Jerman kan ini mirip Bayern Munchen lah. Oh, benar itu. Benar nggak? Iya, iya, Karakternya besar. Tapi di lini depan nggak dia ada masalah, betul ya? Vlahovic, Iya. ya kita perlu bukan menuntut ya, berharap lebih besar lah pada kontribusi musim gol dia. lalu Ya. Tapi Kostik udah masuk kan? Ya. Kostik udah ada kan? Kostik sudah ada. Sudah ada. Mungkin Ya. jadi main. Mereka masih punya Moiskin juga. Nah, ada Moiskin juga. Iya. Jadi agak bagus. Jadi secara kedalaman untuk di lini serang bagus Juve. Kostik keren, kaki kirinya Kostik, luar biasa iya. ini. Bola matinya bagus. Betul. Oke. Jadi kalau tadi Bung Ropan pegang Roma menang ya? Harus. Kalau saya di Roma. Kenapa? Anda kangen Roma main lagi di Liga Champions? Betul. Saya ingin melihat dia bermain di Liga Champions, apalagi dengan kedalaman skuad mereka sekarang, yang saat ini ya, itu udah bagus dibandingkan pada musim lalu. Jadi pembelian pemain yang oke lah, dan bisa memenuhi untuk mereka untuk bisa lolos. Jadi Anda yakin Roma akan finish top 4? Paling tidak di peringkat keempat, masuk di 4 besar. Ya top 4 kan ya? Dia top 4, iya. Oke. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Karena musim lalu kan dia kan di peringkat kelima kalau nggak salah ya. Dia finish terakhir, hampir dia dapat. Itu dengan kedalaman skuad yang tidak seperti sekarang. Dybala belum ada, Gini belum ada di sana. Mereka masih punya Zaniolo,
Iya, karena dari musim-musim sebelumnya sudah ada tuh. Brian Cristante, Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola, itu sudah ada Berarti sebelumnya. musim ini pembelian itu bagus ya, transfernya dari musim Oke lalu lah. menurut saya bagus. Datang Rui Patricio itu sudah bagus. Sudah, iya. Memperkuat di belakang. Musim ini juga lebih bagus lagi Roma. Terutama dengan Dybala ada kan enak. Bisa memperkokoh di depan dengan Tammy Abraham dan Zaniolo kan. Dengan ada Gini juga enak. Yang penting nggak mubazir tadi. Ya. Kata Bung Toel yang penting nggak mubazir Dybala. Ya, jangan fantasista. mubazir lah. Ya fantasista. kan? Betul. Apa kapabilitasnya? Kapasitasnya sebetulnya bisa jadi fantasista. Oke, kita lihat nanti apakah Jose Mourinho berani keluar dari pakemnya ya. Iya. Untuk bermain dengan Kita style. tunggu itu. Ya. Kita tunggu Iya, itu. Mudah-mudahan. Saya ragu itu. Iya. Untuk dia main menyerang keluar di markas Juve saya ragu itu. Tidak, bukan Ini karakter waktunya dia, lawan bukan karakter Coutinho, dia. nah. Sinyonya tua ini. Bukan karakter dia memang. Kita lihatlah nanti siapa Besok yang akan milik menang. Sinyonya tua. Atau jangan-jangan prediksinya Bung Wesley benar nih, imbang ya. Kita akan lihat. Tetaplah bersama kami. Cari aman. Pemirsa, seperti kembali saat lagi. Pilihan.